Kitab Permulaan dari Awal Mula. Kitab Kejadian. Menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari, dalam kitab Permulaan dari Awal Mula, kitab Kejadian pasal 25, dengan perikop keturunan Abraham dari Ketura. Abraham meninggal dan dikuburkan, keturunan Ismail serta Esau dan Yakub. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang difirmankan Allah di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Eldaah. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Makpela, di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya: Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam, Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Havila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Inilah riwayat keturunan Ishak.
anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-25. Sedikit perenungan melalui pasal ini dengan judul Perbedaan Karakter Esau dan Yakub berdasarkan kitab Kejadian pasal 25 dengan ayat panduan perenungan. Kitab Kejadian pasal 25 ayat 3b dengan bunyi nas. Dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Sahabat-sahabat pengharapan, pena inspirasi dalam buku Christ Triumphed halaman 84 menjelaskan,
Esau tumbuh dengan cinta akan kesenangan diri dan memusatkan semua minatnya pada kehidupan saat itu saja. Esau adalah anak yang tidak sabaran, tidak suka berada di rumah. Dia lebih menikmati kebebasan liar dalam berburu dan memilih kehidupan sebagai pemburu sejak awal. Namun Esau adalah anak kesayangan ayahnya. Sang ayah yang mencintai kehidupan yang tenang dan damai sebagai gembala, tertarik pada keberanian dan kekuatan anak sulungnya yang tak kenal takut menjelajah gunung dan gurun, kemudian pulang dengan membawa hasil buruan untuk ayahnya dan menceritakan kisah-kisah petualangannya yang seru. Tapi berbeda dengan saudara kembarnya yang bernama Yakub. Yakub bijaksana, rajin, dan peduli. Selalu memikirkan masa depan lebih daripada masa saat itu saja. Yakub merasa puas tinggal di rumah, sibuk mengurus ternak dan menggarap tanah. Ketekunannya yang sabar, hemat, dan pandangan jauh ke depan dihargai oleh sang ibu. Perasaan Yakub dalam dan kuat, dan perhatiannya yang lembut dan terus-menerus memberikan kebahagiaan yang jauh lebih besar bagi ibunya daripada kasih sayang Esau yang keras dan kadang-kadang kasar. Bagi Ribka, Yakub adalah anak yang lebih ia sayangi. Esau tidak memiliki kasih untuk pengabdian. Tidak ada kecenderungan untuk kehidupan rohani. Persyaratan yang menyertai hak-hak kesulungan rohani adalah batasan-batasan yang tidak disukai dan bahkan dibenci oleh Esau. Hukum Tuhan dianggap olehnya sebagai belenggu perbudakan. Dengan keinginan yang kuat untuk memuaskan diri sendiri, Esau tidak menginginkan apapun selain kebebasan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Bagi Esau, kekuasaan, kekayaan, pesta pora, dan kesenangan adalah kebahagiaan bagi dirinya. Dia bangga dengan kebebasan tak terbatas dari kehidupan liar dan bebas yang tidak terkendali. Sedangkan Yakub telah belajar dari ibunya tentang petunjuk ilahi bahwa hak kesulungan harus jatuh kepadanya. Dan Yakub dipenuhi dengan keinginan yang tak terkatakan untuk hak-hak istimewa yang akan diberikan oleh hak kesulungan itu. Hak kesulungan rohani adalah objek yang sangat Yakub inginkan. Untuk berkomunikasi dengan Tuhan seperti Abraham yang benar, untuk mempersembahkan kurban pendamaian bagi keluarganya, untuk menjadi leluhur bangsa pilihan dan Mesias yang dijanjikan, dan untuk mewarisi harta kekal yang terkandung dalam berkat perjanjian. Inilah hak-hak istimewa dan kehormatan yang membangkitkan keinginan terbesarnya. Yakub dengan hati-hati menyimpan apa yang telah ia pelajari dari ibunya itu. Siang dan malam, pembahasan itu memenuhi pikirannya sampai itu menjadi minat yang paling utama dalam hidupnya. Yakub percaya bahwa janji tentang dirinya sendiri tidak dapat dipenuhi selama Esau masih mempertahankan hak-hak anak sulung, dan dia terus-menerus berpikir untuk mencari cara agar dia dapat memperoleh berkat yang dianggap ringan oleh kakaknya, tetapi sangat berharga bagi dirinya sendiri. Sahabat-sahabat pengharapan, mari kita renungkan kesimpulan dari Kejadian pasal 25. Yang pertama, perbedaan karakter. Esau dan Yakub memiliki karakter yang sangat berbeda. Esau adalah seorang yang suka akan kesenangan duniawi dan tidak sabar, sedangkan Yakub adalah seorang yang bijaksana, rajin, dan peduli akan hal-hal rohani. Yang kedua adalah hak kesulungan. Hak kesulungan memiliki nilai rohani yang sangat besar, dan Yakub sangat menginginkannya karena dia percaya bahwa itu adalah berkat dan janji Tuhan yang sangat berharga. Kemudian yang ketiga, keputusan Esau. Esau dengan mudahnya menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Ini menunjukkan bahwa Esau tidak menghargai nilai rohani yang terkandung di dalam hak kesulungannya itu. Kemudian yang keempat, peran ibu. Ribka, ibu Esau, dan Yakub memainkan peran penting dalam membimbing Yakub untuk memperoleh hak kesulungan dan berkat Tuhan. Dan untuk kita, poin yang kelima dari pasal yang ke-25 kitab Kejadian adalah prioritas. Kejadian 25
mengajarkan kita tentang pentingnya memprioritaskan hak kesulungan rohani kita, yaitu keselamatan dan hidup kekal, dan bukannya mengejar kesenangan duniawi semata-mata yang fana. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.